Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, isu tentang tenaga kerja asing ini selalu saja muncul dan kadang-kadang senyap, tetapi di berbagai berita selalu disoal, terutama membanjirnya TKA dari Tiongkok, China di Indonesia. Nah, kaitan itu saudara sekalian, kita kali ini mencoba untuk mengungkapkan kembali satu berita yang kita ambilkan dari portal Demokrasi News Februari 28 Februari 2023 dengan judul "Terungkap Banjir TKA di Indonesia ternyata sudah jadi rencana Cina sejak tahun 1990. Ya, kalau yang lalu-lalu kan masih sangat terbatas ya di pemerintahan sebelumnya. Yang jor-joran itu di masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan itu banyak diprotes oleh masyarakat, tetapi tidak peduli. Pemerintahan tidak peduli. Bahkan mereka kadang-kadang masuk, terutama membanjirnya mereka itu ketika pada masa-masa COVID-19. Dan setelahnya kadang-kadang mereka masuk di tengah malam ya, pesawat-pesawat. Kalau kita lihat video-video yang viral di berbagai media sosial maupun di media online, itu ketika mereka masuk di malam hari ke bandara-bandara Indonesia. Nah, kita tidak tahu apa maksudnya pemerintah Indonesia membiarkan hal itu, dan saat ini konon sudah puluhan ribu orang, sekitar 50-an ribu orang, tetapi nanti kita bacakan datanya. Tetapi saya tidak percaya bahkan lebih dari itu, karena menurut kawan-kawan dari Sulawesi Tengah misalnya, itu mengatakan bahkan satu perusahaan tambang saja itu di smelter yang ada di sana, terutama di Morowali Utara, itu ditarget 50-an ribu tenaga kerja asing yang akan bekerja di situ, dan terutama khususnya dari China. Jadi kalau seluruh Indonesia sudah berapa? Baiklah, kita bacakan saudara sekalian. Isu tenaga kerja asing alias TKA asal Tiongkok menjadi salah satu topik paling mencuri perhatian dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Di satu sisi memang ada keprihatinan mengingat dengan adanya pekerja asing, maka ada lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa diisi oleh warga lokal namun harus dialihkan kepada orang asing. Namun jika berkaca dari persoalan kompetensi pekerjanya seperti yang dibilang Luhut Binsar Panjaitan, Pak Luhut ini adalah Menko Investasi ya, Maritim dan Investasi, menggunakan TKA memang tak terelakkan. Tiongkok sendiri kini menjadi negara asal TKA dengan TKA terbanyak di Indonesia. Laporan Kementerian Tenaga Kerja menyebut kurang lebih ada sekitar 51.600 orang TKA Tiongkok di Indonesia, atau sekitar 47% dari seluruh TKA. Jadi itu yang tercatat, yang menurut versinya Kementerian Tenaga Kerja, tapi tidak disebutkan tahun berapa. Isu TKA ini kemudian menimbulkan dimensi yang kompleks karena mudah dimainkan untuk kepentingan politik tertentu. Katakanlah dalam konteks serangan kepada pemerintah dalam bingkai isu politik identitas. Namun tahukah kalian kalau kebijakan TKA Tiongkok ini adalah bagian dari sebuah grand design ekonomi yang telah dirancang sejak tahun 1990-an. Hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan Tiongkok harus mengirim pekerja mereka ke luar negeri. Inilah yang membuat Tiongkok jadi negara pengirim TKA terbesar kedua di dunia. Membicarakan ekonomi Tiongkok dan perkembangannya memang tidak lepas dari strategi-strategi yang diterapkan sejak tahun 1990-an. Ini adalah
periode ketika bentuk-bentuk liberalisasi ekonomi makin terlihat di Tiongkok. Sektor finansial adalah salah satunya. Tiongkok pada akhirnya terbuka terhadap investasi dari luar. Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga didorong untuk berinvestasi di luar negeri. Mengutip tulisan Mark Yualin Wang dari University of Melbourne, Australia tentunya, dalam China Learning Forum the Neighbors, disebutkan bahwa hingga akhir tahun 90-an ada transisi di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai melakukan investasi di negara lain. Salah satu poin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah meminta perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menyederhanakan prosedur pengiriman staf perusahaan dan para pekerjanya ke luar negeri. Terdapat poin soal kemudahan mengirimkan TK Tiongkok ke negara tempat perusahaan-perusahaannya berinvestasi. Alasannya jelas, karena saat itu Tiongkok mulai mengadopsi model ekonomi ala Jepang dan Korea Selatan. Dapat dikatakan bahwa modifikasi dari Sogo, Sosa, dan Chaebols, di mana para konglomerat didukung aktivitas ekonominya untuk menjadi makin besar, sehingga pemerintah merasa perlu menyeimbangkan arah pembangunan ekonomi itu dengan manfaatnya bagi masyarakat. Harapannya investasi di luar Tiongkok juga mendatangkan remitansi alias dana balik dari tempat perusahaan-perusahaan mereka berinvestasi. Hal inilah yang membuat angka pekerja asal Tiongkok menjadi besar di luar negeri. Jika berkaca dari data World Bank di tahun 1920, Tiongkok mendapatkan remitasi atau pengiriman uang dari pekerja di luar negeri mencapai 59,5 biliar US dollar. Cukup fantastis kan, besar sekali. Jumlah ini hanya boleh kalah dari India di posisi pertama. Posisi Tiongkok sebenarnya bisa lebih tinggi andai pandemi COVID-19 tidak mendera pada 2 tahun terakhir. Mungkin yang menjadi masalah adalah arus TKA itu jadi mempunyai keterkaitan dengan isu keamanan nasional negara. Katakanlah jika yang pergi sekian ribu tapi yang pulang ke Tiongkok lebih sedikit. Hal tersebut dapat menimbulkan prasangka mengenai agenda tersembunyi di balik kebijakan yang dibuat. Bukan hanya itu, sebuah laporan dari Safeguard Defenders pada Desember tahun 2022 menyebut jika negeri yang dipimpin Xi Jinping itu sampai membuka kantor-kantor polisi di negara lain demi kepentingan politik negara tersebut. Kabar pembukaan kantor polisi itu bertujuan entah untuk menangkap para warga Tiongkok yang melarikan diri atau untuk kepentingan lain. Apapun itu, yang jelas persoalan TKA Tiongkok ini masih akan jadi isu yang sensitif, apalagi dalam konteks Indonesia. Isi xenofobia atau warisan kekerasan etnis di masa lalu terhadap orang-orang Tionghoa masih jadi lembar tersendiri yang selalu dimainkan dalam konteks politik. Nah, saudara sekalian, inilah uraian yang dimuat di Demokrasi News terkait dengan masalah TKA ini, khususnya membanjirnya TKA Cina di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia, yang memang sangat ramai ya beberapa tahun terakhir ini, khususnya mereka yang membanjiri sektor-sektor pertambangan nikel di Sulawesi misalnya, di Maluku Utara, di Kalimantan itu batu bara, bahkan di Pulau Jawa, di Papua malah. Nah, oleh karena itu memang ini rawan dilihat dari sisi keamanan negara kita misalnya, dengan penambahan pertumbuhan penduduk kita cukup tinggi yang sudah hampir 300 juta orang penduduk kita. Sementara China 1,4 miliar lebih orang yang tentu punya kepentingan. Memang pertama memang itu masuk akal bahwa kebijakan China untuk kemudian mengembalikan uang kembali dari gaji-gaji mereka yang dipikirkan, tentu orang-orang berkeluarga bekerja di luar negeri mengirimkan kembali uang ke negaranya untuk keluarganya misalnya, itu cukup besar. Seperti juga kita ketika warga kita bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja di Malaysia maupun di Arab Saudi, Timur Tengah, itu memang mereka
mengirimkan uang balik gaji mereka ke Indonesia, keluarga mereka di Indonesia, dan tentunya cukup besar. Demikian juga dilakukan oleh China. Karena itu selain juga China mungkin juga mengambil jalur untuk investasi. Perusahaan-perusahaan China itu baik itu yang biayai oleh swasta maupun oleh pemerintah sendiri di negara-negara tujuan. Taruhlah seperti Indonesia di sektor nikel misalnya, pertambangan nikel, itu juga memang memprioritaskan mengekspor tenaga kerja mereka, rakyat mereka, karena di dalam ledakan jumlah penduduk yang begitu besar di dalam negeri Cina, dan tentunya penyerapan tenaga kerja juga mereka akan kerepotan. Oleh karena itu, dengan alasan investasi, dengan ada juga syarat untuk supaya tenaga kerja yang bukan hanya berkualifikasi tertentu, tetapi juga tenaga kerja kasar, seperti yang hari-hari kita saksikan dan kita dengar di berbagai tempat di negara kita. Nah, yang kemudian cuma problemnya adalah lagi-lagi kita misalnya, kita punya sumber daya alam, kita bekerja sama dengan mereka, modal asing untuk mengelola itu, tetapi kita sangat sedikit sektor tenaga kerja yang diserap di situ dibanding misalnya tenaga kerja asing. Pemerintah Jokowi ini memang selama kurang lebih 8 tahun, memasuki 9 tahun ini memang jor-joran untuk mengimpor tenaga kerja dari luar dengan berbagai macam alasan, bahkan kucing-kucingan ya, karena banyak diprotes oleh rakyat Indonesia, karena di satu sisi rakyat Indonesia juga kesulitan mendapatkan pekerjaan, di sisi yang lain seakan-akan kita, pemerintah kita memberikan karpet merah kepada tenaga kerja Tiongkok, dan seakan-akan tidak berdaya karena investor terutama dari Tiongkok menginginkan hal itu. Tentunya itu terkait dengan masalah kebijakan pemerintah mereka juga. Nah, akibatnya saudara sekalian, ini kalau tidak terkelola dengan baik, maka akan terjadi ledakan-ledakan atau gangguan stabilitas keamanan di tempat kegiatan ekonomi itu berlangsung, seperti bagaimana yang kita pernah saksikan beberapa bulan lalu terjadi di Morowali Utara, yang kemudian bentrok antara tenaga kerja China dan tenaga kerja lokal dan mengakibatkan perusahaan rugi besar. Akibat apalagi ya, akibat kononnya yang kita baca dan kita dengar ada karena ketidakadilan, penerapan ketidakadilan dari manajemen perusahaan yang bersangkutan. Misalnya terjadi disparitas atau gap yang sangat besar antara gaji tenaga kerja asing dari Cina dengan gaji tenaga kerja lokal. Bahkan juga perusahaan-perusahaan Cina ini seakan-akan tidak mau peduli dengan aturan-aturan perburuhan atau tenaga kerja yang ada yang diterapkan, yang berlaku di negara kita Indonesia. Itu yang menjadi soal. Jadi seakan-akan negara di dalam negara, sebagaimana dikatakan oleh tokoh buruh Jumhur Hidayat beberapa waktu lalu terkait merespon apa yang dilakukan oleh kerusuhan yang terjadi di PT GNI Morowali Utara tersebut. Memang di beberapa tempat, saudara sekalian, misalnya di Maluku Utara itu, di Halmahera Tengah, Maluku Barat Timur itu cukup besar, termasuk Halmahera Selatan di Pulau Obi, investasi nikel ini yang rata-rata juga bekerja sama dengan investor China, tetapi tidak sampai ke tingkat itu. Belum sampai, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, bahkan terjadi manajemen juga bisa mempertimbangkan sedemikian rupa untuk menerapkan prinsip keadilan antara para tenaga kerja ini, sehingga tidak menimbulkan sosial keras atau kerusuhan sosial sebagaimana terjadi di Sulawesi Utara yang lalu. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, mestinya tenaga kerja, apalagi tenaga kerja di level tenaga kerja kasar, itu harus menjadi prioritas utama rakyat Indonesia oleh pemerintah, sehingga pemerintah menyiapkan lapangan kerja sebagaimana mereka janjikan pada saat pada saat kampanye pemilu atau pilpres pada masa sebelumnya, sehingga rakyat bisa juga memiliki akses untuk sejahtera di negerinya sendiri. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.